Hai guys, balik lagi di Pods Ngopi KSPM di BUPR yang menyajikan seputar dunia pasar modal. Bersama aku Emma, kali ini aku bakal ngangkat satu topik yang lagi panas-panasnya nih. Mau tahu nggak teman-teman? Yap, hari ini aku bakal ngangkat topik yang berjudul Investment Mistake. Berinvestasi adalah pilihan yang tepat jika kamu ingin memutar keuangan kamu. Investasi dilakukan sebagai bentuk simpanan di hari tua. Dalam berinvestasi, kamu tetap harus waspada karena sampai detik ini masih banyak loh yang terkena investasi bodong. Investasi bodong itu gimana sih guys? Nah, jadi investasi bodong itu merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin meraup keuntungan dengan cara yang tidak halal. Para penipu ini biasanya menggunakan berbagai cara untuk menarik seseorang untuk bergabung di investasinya. Dia akan memberikan penawaran yang sangat tidak wajar dan return yang sangat cepat, bahkan terbilang instan. Kan nggak wajar banget ya guys. Investasi bodong kayak gini nih guys, yang biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang sistem investasi yang benar, dengan cara menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar, padahal tidak seperti itu. Eits, tapi kalian jangan sampai nyerah gitu aja ya. Jangan sampai karena kalian udah denger nih banyak yang terkena investasi bodong, kalian gak mau lagi belajar tentang investasi. Maka dari itu, kamu harus waspada dan hati-hati ketika kamu ingin memulai berinvestasi. Hari ini aku bakal ngebahas 5 ciri-ciri investasi bodong dan 5 tips cara menghindari investasi bodong. Yuk kita langsung cek aja. Yang pertama, tidak memiliki legalitas atau izin. Perusahaan fiktif mana sih guys yang mempunyai lisensi? Jelas nggak mungkin kan? Kalaupun ada nih perusahaan asli yang ingin menipu, bisa jadi sebelumnya mereka adalah bagian dari investasi bodong. Karena itu perlu adanya pengawasan. Industri pasar modal, perbankan, asuransi, dan sebagainya harus berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika tidak memiliki izin, maka investasi tersebut merupakan investasi bodong yang patut teman-teman curigai. Investasi online yang tidak berizin biasanya dilakukan oleh broker-broker yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman harus ingat, poin yang pertama adalah tidak memiliki legalitas atau izin. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah menawarkan keuntungan yang tidak wajar. Investasi selalu beriringan dengan resiko. Semakin tinggi profit yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi juga resiko yang akan teman-teman hadapi. Jadi jangan mudah percaya nih dengan investasi yang menawarkan bunga yang berlimpah. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah aset dasar tidak jelas. Investasi harus memiliki underlying aset yang jelas. Sebagai contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini nih guys. Reksadana saham kan memiliki aset berupa saham. Dana yang diinvestasikan pun akan diolah oleh manajer untuk memperoleh profit. Dalam dunia investasi bodong, tidak ada kejelasan perputaran uang investasi. Jadi para investor ini buta mengenai dana yang mereka keluarkan atau yang mereka kucurkan. Oke, kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah tidak ada transparansi. Investasi legal akan menjelaskan kemungkinan resiko, kerugian profit, dan dana sebagainya kepada para investor. Sementara itu berbanding terbalik nih dengan investasi bodong. Investasi bodong menghindari hal-hal tersebut. Mereka hanya fokus menebarkan pesona dengan iming-iming profit setinggi langit dan tanpa resiko. Padahal dalam investasi sudah jelas, keuntungan yang besar pasti berbanding lurus nih dengan resiko yang teman-teman hadapi. Oke, kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima adalah menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, dan Telegram yang biasanya mencantumkan foto artis, tokoh agama, dan public figure. Umumnya, investasi bodong menggunakan skema pembagian keuntungan Ponzi. Jadi skema pembagian keuntungan Ponzi itu merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang organisasi yang menjalankan operasi ini. Investasi bodong juga tidak segan-segan menjual nama tokoh terkenal untuk menarik calon korbannya.
dari artis hingga pejabat negara. Padahal tokoh-tokoh tersebut bukan bagian dari mereka. Otoritas Jasa Keuangan juga udah mengingatkan nih para public figure ketika ingin memasarkan produk atau menawarkan jasa keuangan selalu harus memastikan terlebih dahulu nih apakah produk dan jasa layanan keuangan tersebut telah memiliki izin atau legal dari lembaga yang berwenang di Indonesia agar masyarakat tidak terjebak ke dalam investasi bodong. Nah, tadi merupakan 5 ciri-ciri investasi bodong. Tapi kalian gak perlu khawatir nih, kan tadi aku bilang di awal aku bakal ngasih 5 tips menghindari investasi bodong. Jadi kalian simak ya. Yang pertama, kenali profit investasi diri. Setiap orang kan memiliki profit investasi yang unik, karena setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak selalu sama, resiko yang dimiliki juga berbeda, dan pencapaian target return yang berbeda-beda. Teman-teman juga harus bisa nih untuk menimbang soal risk and return, apakah tawaran investasi ini cukup masuk akal atau tidak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih guys, return yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, poin yang kedua, pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan. Berdasarkan pada pengenalan profil investasi, maka seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan dirinya. Contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan bentuk lain. Jadi teman-teman pilih aja sesuai dengan kemampuan diri teman-teman. Poin yang ketiga adalah perhatikan aspek legalitasnya. Jika teman-teman nih udah paham akan jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka ketika teman-teman nih ingin membeli suatu produknya, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya. Oke, kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah pahami siapa regulatornya. Pahami siapa regulatornya yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Oke, kita masuk poin yang terakhir nih, poin yang kelima. Poin yang kelima nih, kalau teman-teman masih bingung atau ragu jika teman-teman dapat suatu tawaran produk investasi, maka teman-teman bisa langsung tanyakan aja ke masing-masing kontak regulatornya seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, yang tadi itu merupakan 5 tips cara menghindari investasi bodong. Gimana nih setelah dengar podcast kali ini? Udah kebuka belum jalan pikiran teman-teman? Harapan aku sih semoga kedepannya pasar modal bisa meluas di kalangan masyarakat Indonesia supaya nantinya tidak ada lagi nih yang terkena investasi bodong. Oke guys, karena mulut aku udah kering banget, kita akhirin aja kali ya podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke doi kalian, ke mantan kalian, bahkan ke musuh kalian. Semuanya aja boleh deh, asal informasi ini bisa tersampaikan. Oh iya, satu lagi jangan lupa aktifin lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan nih video-video terbaru dari KSPM di BUPR. Oke, aku Emma pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast minggu depan. See you!